Chelsea mencatat kemenangan penting 1-0 melawan tim Manchester United yang diperkuat Mason Mount. Meskipun Chelsea jauh dari yang terbaik, mereka meraih 3 poin penting di Liga Premier. Hadiah dari MU ini meningkatkan peluang mereka mengamankan kualifikasi Liga Champions untuk musim depan. Para pendukung tuan rumah di dalam Stamford Bridge meneriakan Chelsea reject kepada gelandang serang berusia 26 tahun itu sepanjang pertandingan. Dia juga dicemooh setiap kali dia menyentuh bola. Sementara itu, striker Rasmus Højlund mengalami gangguan yang tidak biasa. Pada menit ke-50, dia terlihat berlari ke pinggir lapangan untuk melepaskan jam tangan pintar dari pergelangan tangannya. Sebuah tindakan yang menunda permainan sejenak. Para penggemar dan penonton terkejut karena para ofisial membutuhkan hampir setengah pertandingan untuk menyadari bahwa dia mengenakan jam tangan pintar. Peraturan Liga Premier melarang pemain mengenakan perangkat elektronik yang tidak sah selama pertandingan. Manchester United telah menjalani 8 pertandingan Liga tanpa kemenangan untuk pertama kalinya sejak rentang 11 pertandingan antara Desember 1989 dan Februari 1990. Manchester United akan mengakhiri musim Liga Primer tanpa memenangkan pertandingan Liga berturut-turut, juga untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Mantan Kepala Paul dan mantan pejabat FIFA, Keith Hackett, telah menyerukan perubahan pada aturan offside setelah gol Harry Maguire dianulir selama bentrokan MU dengan Chelsea. Hackett mengatakan bahwa gol yang dianulir dalam keputusan offside dengan margin yang sangat kecil tidak menguntungkan permainan. Dengan waktu baru berjalan 16 menit, pemain internasional Inggris itu mengira ia telah membawa tim Ruben Amorim unggul di laga tandang. Setelah tetap maju dari bola mati, Maguire siap untuk menerkam dan terlebih dahulu menyambar bola melewati kiper Chelsea, Robert Sanchez. Namun setelah pemeriksaan VAR yang melibatkan sistem offside semi-otomatis yang baru-baru ini diperkenalkan, pemain andalan Man United itu melihat golnya dianulir. Direktur teknis FIFA, Arsene Wenger, telah menyarankan perubahan pada aturan tersebut. Wenger mengharuskan adanya jarak cukup jauh antara pencetak gol dan pemain terakhir agar gol dianulir karena offside. Bruno Fernandes dinobatkan sebagai pemain terbaik semusim Manchester United untuk musim kedua berturut-turut. Kapten Manchester United ini merupakan rekrutan terbaik klub di era pasca Sir Alex Ferguson yang didatangkan pada tahun 2020 dari Sporting CP. Para penggemar Manchester United memberikan suara untuk menentukan pemenang penghargaan pemain terbaik tahun ini versi Sir Matt Busby. Bruno Fernandes terpilih sebagai pemenang untuk keempat kalinya, menyamai rekor yang dibuat oleh David De Gea dan Cristiano Ronaldo. Penampilan Fernandes yang luar biasa telah menjadi hal yang biasa baginya, itulah sebabnya ia dikritik keras oleh beberapa pakar. Fernandes hampir menjadi legenda United dengan kepemimpinannya. Tetapi memenangkan trofi lagi akan membantu upayanya untuk mencapai status itu di Old Trafford. Pada bulan Maret, Fernandes menjadi pemain yang mencetak penalti terbanyak dalam sejarah Liga Eropa. Angka yang kini telah bertambah menjadi 12 setelah pertandingan melawan Lyon dan Athletic Club. Fernandes juga menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Eropa yang mencatatkan 30 lebih kontribusi gol di fase gugur, melakukannya dalam 32 pertandingan. Para penggemar United juga telah memberikan suara untuk penghargaan gol terbaik musim ini. Penghargaan tersebut diberikan kepada Amad Diallo yang menikmati musim terobosan luar biasa di mana ia menjadi salah satu pemain kunci tim. Pemain internasional Pantai Gading itu berada di puncak jajak pendapat publik setelah usahanya dalam derby Manchester bulan Desember. Amad menunjukkan ketenangan yang luar biasa untuk mengendalikan umpan dari Lisandro Martinez
sebelum melepaskan tembakannya melewati kiper City Ederson. Gol melawan City adalah satu dari 10 gol yang telah dicetak Ahmad dalam 40 pertandingan musim ini. Mason Mount berada di posisi kedua dalam jajak pendapat tersebut, setelah tendangan jarak jauhnya melawan Athletic Club di semifinal Liga Eropa. Tempat ketiga diraih oleh Kobbie Mainoo atas gol penyeimbangnya melawan Lyon dalam kemenangan perempat final Liga Eropa atas Lyon. Dua talenta cemerlang Manchester United, Harry Amos dan Tyler Fredrickson, telah diberi penghargaan atas penampilan impresif mereka dan telah meraih 2 penghargaan paling bergengsi klub. Bek kiri Amos dinobatkan sebagai pemain muda terbaik tahun ini, sementara bek tengah Fredrickson meraih penghargaan pemain terbaik tahun ini Denzel Haroun untuk tim cadangan. Amos, mantan bintang muda Watford, memenangkan 3 gelar untuk tim U18 di musim pertamanya di klub tersebut dan dapat mengikutinya dengan trofi Eropa di musim debutnya sebagai anggota tim utama. Ia mengikuti jejak pemain reguler tim utama Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho dalam meraih penghargaan tersebut. Direktur Akademi United, Nick Cox, sangat memuji pemain internasional Inggris U18 tersebut. Adapun Fredrickson, ia telah menjadi lambang kegigihan dan akhirnya membuahkan hasil musim ini, menjadi starter 2 kali di Liga Premier di bawah Amorim. Cedera telah sangat menghambat kemajuannya. Dari menjadi pemain cadangan di musim pertama Erik ten Hag, pemain berusia 20 tahun itu harus menunggu lebih dari 2 tahun untuk kesempatan terakhirnya dan jujur saja, ia telah meraihnya dengan kerja keras. Pelatih akademi tidak henti-hentinya memuji kecerdasan sepak bolanya dan jelas, Amorim menyukai apa yang telah dilihatnya yang menjelaskan permulaannya. Keduanya akan bersemangat untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di 2 pertandingan liga yang tersisa. Sambil berharap untuk dapat tampil di pertandingan besar, final Liga Eropa melawan Tottenham Hotspur pada 21 Mei di Bilbao. Manchester United dan City telah menyatakan minatnya pada talenta muda Ajax yang berusia 16 tahun, Georgi Mokio. Klub tersebut telah mengirim pencari bakat untuk mengamati penampilannya dengan saksama. Pemain internasional Belgia yang serba bisa ini memulai karirnya di Gent sebelum pindah ke Ajax dengan status bebas transfer, dan ia telah menarik perhatian beberapa klub elit, termasuk Arsenal dan Chelsea, yang juga mengawasi perkembangannya. Mokio telah memberikan penampilan yang mengesankan sebagai bek kiri maupun gelandang dalam 23 penampilannya musim ini, meskipun hanya 2 di antaranya di Eredivisie. Meskipun ia hanya tampil terbatas di liga tersebut, potensinya diakui secara luas, menjadikannya prospek yang didambakan di antara klub-klub top Eropa. Akademi Manchester United yang terkenal terus menghasilkan bakat-bakat elit, mempertahankan warisan dalam membina bintang-bintang masa depan. Sementara banyak lulusan telah menerangi Old Trafford, beberapa telah mengukir karir yang mengesankan jauh dari Theatre of Dreams. Sekarang Jayden Mwashi menarik minat klub-klub top Eropa. Bintang muda berusia 16 tahun ini memiliki potensi tinggi dan diperkirakan akan menikmati masa depan yang cerah. Seorang bek yang tenang dalam permainan bola, Mwashi menonjol karena kedewasaannya dan kecakapan teknisnya yang jauh melampaui usianya. Ia telah tampil untuk United U18 dan U21, sebuah prestasi yang menggarisbawahi peningkatan pesatnya. Mwashi membuat penampilan singkat namun menarik. Dalam kemenangan telak United 5-1 atas West Bromwich Albion di Lake Sports Village, ia telah mewakili Inggris dan Italia di tingkat pemuda. Banyak klub Eropa yang memantau perkembangannya musim ini dan ingin merekrutnya. United bertekad mempertahankan pemain berbakat ini dan berharap ia terus berkembang di Carrington musim depan. Jika ia terus tampil mengesankan di level akademi,
debut seniornya mungkin tidak lama lagi.